الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa qala ta'ala innamal mu'minun, sudah kita artikan ya. Sudah. Halaman 338 tawabu khafillah azza wa jalla wa khasyati wa khafil. Yang ayat Qur'annya innamal mu'minun sudah kita artikan. Sudah ya. Yang kedua belum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, hum yang mereka, min khasyati rabbihim karena takut pada Tuhan mereka, musyfiqun mereka berhati-hati. Di antara sifat-sifatnya orang yang beriman, yang orang berimannya tadi dijanjikan oleh Allah melebihi orang-orang lain di dalam derajatnya, di dalam mendapatkan anugerah dari Allah, adalah orang yang bersifat sangat hati-hati, sangat hati-hatinya karena takut kepada Allah. Kita ini juga hati-hati, sering hati-hati, jalan hati-hati, bicara hati-hati, pakai baju hati-hati. Jadi kadang-kadang dorongan untuk itu, sebabnya itu bukan karena takut pada Allah, karena yang lain lah. Bicara hati-hati biar dipandang oleh makhluk bicaranya benar, lurus. Begitu jauh dari kekeliruan dalam menata kata. Itu enggak ada artinya dalam pandangan agama. Belum ada nilai pahalanya karena dia kerjakan bukan karena Allah. Apa saja yang dikerjakan oleh manusia yang bukan karena Allah itu dosa, ya. Bukan sekedar tidak berpahala, itu dosa. Karena artinya adalah tidak ikhlas. Dia tidak menggunakan waktu, tubuhnya, perasaannya, potensinya yang dititipkan oleh Allah kepada dia, yang dititipkan oleh Allah kepada dia, tidak dia gunakan karena Allah. Maka itu bukan sekedar tidak berpahala, itu dosa. Maka orang itu kalau tidak ikhlas bukan tidak diterima amalnya saja, dia berdosa. Karena dia telah menggunakan potensi dia, titipan yang ada pada dia dari Allah, dia gunakan bukan karena Allah. Dari sisi yang lain, orang yang bukan karena Allah, dia ini sebetulnya orang yang belum merdeka. Karena dia amal bukan karena tuannya yang hakiki, dia amal karena makhluk, pandangannya orang, karena orang, berharap pada orang, takut pada orang, biar menarik menurut orang, dan orang itu kan makhluk ya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Walladzina hum, dan orang-orang hum yang mereka bi ayati rabbihim, dengan sekian banyak tanda-tanda dari Tuhannya.
Termasuk ayat itu ya datangnya para anbiya yang membawa berapa sekian banyak bukti kebenaran, kemudian bukti-bukti kekuasaan Allah yang ada di sekeliling kita, termasuk ayati Rabbihim itu ya termasuk diri kita sendiri ini. Berapa banyak keajaiban-keajaiban penciptaan ada dalam diri kita itu. Kuku bisa tumbuh, rambut bisa panjang, yang alis kenapa tidak memanjang, yang jenggot kumis memanjang, yang rambut kepala memanjang, tiba-tiba menjadi memutih, sebagian memutih. Nah, perasaan kita ini sepertinya punya badan ya. Begitu ngerenung ternyata badan kita itu diatur oleh pemiliknya. Perasaannya duduk di sini ngaji, ternyata hatinya mikir calonnya. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka bi rabbihim dengan Tuhan mereka, la yusyrikun, mereka tidak menyekutukan. Walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang berikan apa yang mereka berikan, bersedekah, bayar zakat dan lain sebagainya, memberikan apa yang mereka berikan. Kita ini kan diantara isi kehidupan kita itu memberikan. Coba kita lihat hari ini sudah memberi berapa? Memberi pinjaman, memberikan sesuatu pada yang lain, itu memberi. Wa qulubuhum, sedangkan kondisi hati-hati mereka wazilatun adalah takut. Jadi ketika mereka itu memberikan sesuatu kepada yang lain dengan bentuk zakatkah, hibahkah, sedekahkah, atau yang lain-lain, menunaikan amanahkah, sedangkan kondisi hati-hati mereka adalah takut annahum, bahwasanya mereka ila rabbihim raji'un, kepada Tuhan mereka akan kembali. Jadi sambil memberi macam-macam pemberian yang mereka berikan, mereka paham semua yang saya berikan ini akan dihisab oleh Tuhan saya ketika saya nanti dikembalikan kepada Tuhan. Jadi sampai apa yang mereka berikan pun pertimbangannya itu ingat hari hisab, ketika setiap hamba akan ditanya pertanggungjawabannya selama di dunia oleh Tuhannya. La tazalu qadama 'abdin 'inda rabbih hatta yus'ala an khamsin. 5 perkara minimal semua hamba akan ditanya oleh Tuhannya. Sebelum pertanyaan 5 itu tuntas, maka dia tidak akan boleh beranjak dari hisab itu. An umrihi fima afnah, umurnya dia habiskan untuk apa? Untuk nganggur, untuk ngeluyur, untuk ngantuk, untuk gunjing, untuk taat. Wa an syababi fima ablah, dan akan ditanya khusus waktu muda, mulai balik sampai umur 40-an tahun, waktu paling sehat, paling kuat, paling ganteng, paling cantik, paling cerdas, digunakan untuk apa? Kata para ulama, dinukilkan dari kata-katanya para beliau yang ini diduga ini secara makna dari Nabi. Orang itu kalau waktu mudanya tidak jadi wali, maka sampai tua pun tidak akan jadi wali. Jadi orang kok mulai balik sampai umur 40 gitu-gitu aja ya, sampai matinya ya tidak ada peningkatan, biasanya begitu itu. La yakunul waliyyu waliyan illa wa huwa syabun
Orang itu jadi wali mesti waktu muda. Di bawah 40. Kalau di bawah 40 kok gong jadi wali. Yes. Mungkin daftarnya wali murid. Itu pun kalau laku. Jadi ketentuan nasib akhirat kita itu banyak ditentukan dengan umur di bawah 40 tahun. Sampai sebagian mengatakan itu juga urusan dunia. Orang selesai umur 40 kok nggak ada prestasi belas urusan dunia. Ya suruh ridho memang bagian kamu segitu itu. Ini kebanyakan. Orang sebelum 40 tahun nggak dalam pengaturan, nggak dalam urusan-urusan, nggak biasa dalam sebuah urusan, maka selepas umur 40 tahun sudah kebiasaan baru tidak bisa dia kerjakan. Tentu saja disertai dengan prestasi ya, kalau sekedar bisa-bisaan mungkin bisa aja. Ulaika mereka itu orang yang bersifat yang barusan disebutkan tadi. Yusari'una fil khairat. Mereka orang-orang yang berlomba-lomba di dalam berbagai macam kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka kepada kebaikan-kebaikan itu sabiqun, orang-orang yang mendahului yang lain. Di antara sifat-sifatnya orang yang dapat anugerah banyak ya orang tadi. Apa saja sikapnya adalah disertai kehati-hatian, disebabkan dorongan takut dia kepada Allah, iman dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak menyekutukan Allah, memberi apapun dalam kondisi hatinya takut kepada Allah, takut nanti dihisab oleh Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, ya khafuna rabbahum, mereka orang-orang yang diridhai Allah, yang dipuji-puji Allah, mereka takut rabbahum pada Tuhan mereka, min fauqihim, yang Tuhan mereka itu menguasai mereka. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang menguasai mereka. Kurang lebih begitu itu. Wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini di antara sifat-sifatnya orang yang diridhai Allah, takut kepada Allah yang menguasai mereka. Selain Allah kan enggak berkuasa, ada aja tidak. Selepas takut, melaksanakan semua yang diperintahkan Allah kepada mereka. Ada orang itu bilang, saya ini takut kepada Allah, saya takut kepada Allah. Tetapi dia melanggar terus perintah Allah, maka ini diragukan takutnya kepada Allah. Orang itu kalau takut pada sesuatu, dia tentu akan ada satu sikap yang menunjukkan dia takut pada sesuatu itu. Kalau takut pada Allah, maka sikapnya ya taat kepada Allah. Ada orang takut kepada singa, maka bukti dia takut pada singa, enggak berani dekat, enggak berani ngelus-ngelus singa, enggak berani masuk kandang singa. Itu memang dia benar-benar takut kan berarti. Maka ada anak kecil, dia bilang nih dengan singa takut. Tapi dia ini malah dekat pada singa, malah masuk kandang singa, akhirnya dimakan singa. Karena dia ngomong takut-takut sebetulnya tidak ada buktinya. Nah, kadang-kadang orang itu sudah gede, sudah berubanan, iman dia itu seperti imannya anak kecil. Takut, saya dengan takut, tapi ya melanggar terus. Ini balita dalam urusan iman. Maka kita perlu selalu muhasabah. Hasibu, nasihatnya para sahabat, anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab.
Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Abu Syekh Ibn Hayyan wal Baihaqi bi isnadihi ma'an Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sya'arra jildul 'abdi, kalau merinding kulitnya seorang hamba. Merindingnya apa itu, bulu-bulu kulit kita itu bukti bahwa kita ini takut. Kita pergi ke tempat sepi yang begitu seram, akhirnya bulu kuduk kita dan bulu-bulu kita berdiri. Di antara tandanya orang itu takut, berdiri, bulu-bulu yang di kulitnya. Kita sudah sering melihat diri kita begitu itu kalau lewat kuburan atau lewat tempat-tempat yang gelap gulita, serem gitu ya. Tapi ini ada orang yang dipuji-puji oleh Allah, diridhai oleh Allah, dijanjikan anugerah oleh Allah. Lewat Rasulullah dosa-dosanya berguguran sebab dia takut pada Allah, yang dibuktikan dengan merindingnya bulu dia. Sudah pernah belum kita ini? Sudah sekian tuanya ini bulu kuduk kita atau bulu kulit kita itu merinding karena takut pada Allah. Kalau belum pernah kan kita perlu istighfar kan ya. Dengan demit saya merinding, dengan orang preman yang seperti monster saya merinding. Kok dengan Allah nggak pernah merinding ya? Idza sya'arra jitul 'abdi, kalau merinding kulitnya seorang hamba, bulu kulitnya seorang hamba, min khasyatillah, karena takut kepada Allah, bukan karena takut ndruwo, takut tuyul, takut mak lampir, takut mak irot. Tahatat anhu dunubuh, maka dosa-dosa dia akan rontok dari dia. Kama yatahatu 'anis syajaratil yabisati warquha, sebagaimana rontok dari pohon yang kering, waraquha, daunnya, daun-daun keringnya, nanti akan ada keterangannya daunnya. Wa fi riwayatin Ibnu Haqiqal kunna, adanya kami para sahabat jurusan adalah orang-orang yang sedang duduk ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah SAW, tahta syajaratin, di bawah sebuah pohon. Tengah-tengah kita duduk, fahajatir rih, maka berhembuslah angin. Angin berhembus. Fa waqa'a ma kana fiha min waraqin nakhirin, maka rontoklah, jatuhlah apa yang ada di pohon itu dari daun-daun yang kering, daun-daun yang sudah lapuk, yang kering. Wa baqiya, dan masih tetap kekal, tetap menetap, tidak rontok. Maka min waraqin ahdara, apa yang ada berupa daun-daun yang masih hijau. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mathalu hadhihi syajarati, apa perumpamaan pohon ini? Atau terjemah bebasnya, pohon ini perumpamaannya apa? Bisa jadi perumpamaannya apa? Faqala al-qaum, maka kaum yang ditanya oleh Nabi mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini hadis yang semacam ini Nabi memberikan pertanyaan untuk satu kejadian itu banyak. Beberapa hadis lain yang ini jadi dalilnya para ulama bahwa imtihan atau ujian, pertanyaan, ujian untuk menebak sesuatu itu adalah bagian dari ajaran yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya para ulama ketika mereka mengajar, mulai sejak dulu mereka mengajar, ada imtihannya, ada pertanyaan mengenai apa yang telah disampaikan itu, apa yang telah terjadi berupa pelajaran. Dan beliau-beliaunya menganggap ini adalah bagian dari kesimpulan cara didik Nabi kepada para sahabat, diantaranya adalah dengan adanya ujian. Kadang-kadang orang itu karena malas atau takut
takut ketahuan nggak paham. Ngapain sih ujian-ujian segala itu, bid'ah, nggak ada dalam sunnah. Saking nggak pernahnya ikut ngaji gitu ya. Sampai dia nggak tahu bahwa Rasulullah sekian banyak telah menanya para sahabat berbagai macam pertanyaan biar otaknya para sahabat berpikir mengenai apa yang ditanyakan Nabi. Bahkan bukan itu saja, perintah menguji itu adalah langsung dari Allah, sebagaimana dalam surat Al-Mumtahinah, famtahinuhun, kalian para laki-laki sahabat, ujilah para wanita-wanita muhajirin, kalian uji imannya bagaimana, kalian uji dengan pertanyaan-pertanyaan keagamaan. Maka para ulama mengatakan indal imtihani yukramu ar-rajulu aw yuhan. Ketika ada imtihan, seseorang itu akan dihinakan atau dimuliakan. Sama-sama ngajinya sepertinya melotot terus, ternyata melotot tuh melihat yang lain gitu ya. Begitu ditanya baru gedandapan, baru dia ya kelihatan nggak siap untuk menjawab, ternyata nggak paham. Sampai orang-orang dunia pun dalam berbagai macam pendidikan dunianya selalu ada waktu untuk ujian. Sesuatu yang nggak ada ujiannya berupa pelajaran itu nggak serius. Kamu punya pondok nggak ada imtihannya itu nggak serius. Kamu punya rumah tahfidz nggak ada ujiannya nggak serius. Karena belum teruji. Orang ini hafidz benar apa tidak, belum teruji. Maka selepas ada ujian baru ada ijazah, bukti bahwa dia telah diuji dengan nilai sekian. Maka di dunia manusia itu, baik pun urusan agamanya atau urusan dunianya, termasuk pengkhianatan besar kalau ada ijazah palsu. Dia mendapatkan itu tanpa ujian. La ilaha illallah. Kita ini di Al-Fatah, di antara hobi kita ngerawat kuda. Kemudian kita mudzakarah dengan ahli-ahli pemakanan kuda untuk nyusun rangsumnya atau makanan hariannya kuda. Ini sudah sesuai atau belum dengan standar makanan yang sehat. Selepas semuanya dijadikan satu, makanan kuda itu apa? Ada tepung gandumnya, ada sedikit jagungnya, ada sedikit kacang hijaunya, ada sedikit kedelainya, ada sedikit minyaknya, ada sedikit tetesnya. Nah, tetes itu gula yang sebelum jadi gula. Kemudian ada sedikit temulawaknya. Nah, mungkin makanan kuda itu jangan-jangan lebih sehat dari makanan santri. Lepas itu, lepas jadi, kita tidak puas dengan hasil yang kita rangkum itu. Kita masukkan ke lab, ke laboratorium urusan khusus pemakanan kuda. Kemudian dimasukkan, di sana itu ada standar SNI, standar nasional Indonesia. Makanan kuda minimal proteinnya berapa, minimal apa itu seratnya berapa, minimal ngandung kalsiumnya berapa, begitu ada. Maka selepas dites, alhamdulillah makanan yang ada di tim perkudaan itu sudah semuanya di atas standar nasional Indonesia. Lewat 1, lewat 2, bahkan ada yang lewat 5, melebihi standar makanan kuda yang telah beredar. Jadi maksudnya bagaimana? Sampai urusan makan kuda aja kalau kita pengen tahu kita ini lulus apa tidak perlu diujikan. Jangan-jangan apa yang telah kita sharingkan dengan orang-orang ahlinya itu masih belum teruji. Ini aman tidak untuk kuda dimasukkan? Maka santri atau pelajar dunia kok waktu ujian tidak ikut, ini berarti anak ini nggak layak untuk diberi bukti bahwa dia telah paham.
tidak ada ijazahnya. Kok dia beli ijazah, akhirnya di masalah. Ini termasuk pengkhianatan besar dalam dunia pengetahuan adalah belum diuji sudah dapat bukti dia lulus. Faqala al-qaumu Allah wa Rasul alam, faqala maka Nabi bersabda, mathalul mukmin, perumpamaan pohon yang dihembuskan oleh angin, akhirnya pohonnya bergoyang, kemudian daun-daun keringnya, daun-daun lapuknya rontok. Mathalul mukmin adalah perumpamaannya orang beriman, idzak sya'ara, kalau berdiri bulu kulitnya, min khasyatillah, sebab ya, atau karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, waqa'at anhu maka akan rontok darinya dzunubuhu, dosa-dosa dia, wa baqiyat lahu hasanatuhu, dan masih tetap masih kekal kebaikan-kebaikannya. Qultu wa taqaddama, telah lalu hadits Abi Hurairah fil babi qablahu, dalam bab sebelumnya, fi qissati tsalatsah, di ceritanya 3 orang yang mereka masuk gua kemudian tertutup oleh batu besar itu. Mereka punya amalan yang hanya dikerjakan karena Allah, maka akhirnya Allah beri kepada mereka kemakbulan doa di dunia ini sebelum di akhirat. Di amalan yang karena Allah, walaupun di dunia sudah tampak manfaatnya. Dia sayangnya Allah kepada hambanya, kata para ulama termasuk Imam Ghazali, kalau kita ini berbuat baik kepada orang lain, supaya amal kita ini murni kepada Allah, sering orang lain yang kita telah banyak jasa kepada dia, itu tidak mensyukuri kita. Supaya kita ini benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena dia ini berterima kasih kepada kita. Nah, kalau ada orang yang kita telah banyak jasa kepada dia, kemudian dia tidak berterima kasih kepada kita, itu sebetulnya ujian, penampaan kita ini ikhlas apa tidak. Kalau kita terus tetap berbuat baik dan kita terus tetap dalam ketaatan kepada Allah, ini berarti bukti bahwa amalan kita ini lulus uji. Jadi begitu ada orang kita berjasa pada dia enggak terima kasih kepada kita, kemudian kita tersinggung, nah, ini jangan-jangan kita tidak lulus ujian ikhlas. Jadi macam-macam ujian yang datang pada kita itu diantaranya adalah uji ikhlas kita. Kamu ngaji ini karena masih senang apa karena Allah? Begitu tersinggung dengan temannya langsung pengen boyong. Begitu tersinggung dengan ustadznya sudah pengen boyong, ini berarti nggak ikhlas. Yang nggak ikhlas yang nggak ada gunanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada